Bisa setelah kurang lebih 12 jam, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto selesai diperiksa Kejagung. Erlangga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya. Senin malam Erlangga Hartarto keluar dari gedung Kejaksaan Agung usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya periode 2021-2022. Pemeriksaan Erlangga sebagai saksi berlangsung 12 jam. Erlangga dicecar 46 pertanyaan dari tim penyidik Kejaksaan Agung dan telah menjawab pertanyaan sebaik-baiknya. Saya telah menjawab 46 pertanyaan. Dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Dalam keterangannya Erlangga enggan menjelaskan lebih jauh terkait materi pemeriksaan. Kejaksaan Agung menggali sejumlah hal terkait dengan kebijakan prosedur perizinan serta evaluasi kebijakan dan pelaksanaan ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Kejagung menyebut masih terlalu dini untuk menyebut keterlibatan Erlangga dalam kasus ini. Dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap 3 tersangka tersebut, maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Saya rasa masih sangat terlalu prematur untuk menyatakan keterlibatan dan sebagainya ya, bahwa ini masih penyidikan awal. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 perusahaan sebagai tersangka kasus dugaan izin ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya. Ketiga korporasi tersebut adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Dalam kasus yang sama juga telah ditetapkan 5 terdakwa. Kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO berdasarkan keputusan kasasi Mahkamah Agung mencapai 6,47 triliun rupiah. Nama Erlangga pernah disebutkan dalam dakwaan Lin Chiwe, tim asistensi Menko Perekonomian yang menjadi terpidana kasus di Pengadilan Tipikor pada 31 Agustus 2022 lalu. Dalam dakwaan yang dibacakan diketahui fakta yang menyebut bahwa Erlangga menyatakan Lin Chiwe memiliki pengalaman dan pengetahuan sebagai analis industri kelapa sawit. Lin Chiwe telah divonis Mahkamah Agung hukuman 7 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.